Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soli dan Soliha, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Amin. Nah, jumpa lagi bersama Ibu Nila dalam pembelajaran hari ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020. Kita akan belajar bersama-sama. Silahkan disiapkan alat tulis dan buku tema satunya ya. Nah, pembelajaran hari ini kita melanjuti pembelajaran yang kemarin. Masih tetap di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Mari sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anakku, silahkan dibuka halaman 67 ya. Mengamati bunyi. Nah, apa yang dimaksud dengan bunyi? Ada yang tahu? Bunyi adalah salah satu energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Benda yang bergetar bisa dikatakan itu bunyi ya. Bunyi bisa didengar oleh indera pendengaran manusia yaitu telinga, betul. Bunyi timbul karena adanya gelombang bunyi. Gelombang yang merupakan gelombang mekanik dan merambat melalui medium. Bunyi akan terdengar kuat ketika kita berada di dekat sumber bunyi. Bunyi terdengar semakin melemah jika kita menjauhi sumber bunyi. Paham? Jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan kepada Bu Nila ya. Nah, sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda atau alat yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, di sini ada contoh. Alat musik apakah yang nomor 1? Ya, gitar. Gitar menghasilkan bunyinya dengan cara dipetik. Yang kedua ada seruling. Seruling menghasilkan bunyinya dengan cara ditiup. Dan yang ketiga ada gendang. Cara menghasilkan bunyi dari gendang yaitu dipukul. Dan biola. Biola cara menghasilkan bunyinya dengan cara digesek. Paham? Paham. Selanjutnya, ada media perambatan bunyi. Yang pertama melalui udara. Yang kedua melalui benda padat. Yang ketiga melalui benda cair. Melalui udara, saat kita berbicara, saat ada bunyi petir, dan saat ada bunyi petasan. Itu bunyi yang melalui udara dan terjadi adanya getaran, maka dapat disebut bunyi. Yang kedua, melalui benda padat. Sudah tidak aneh bukan permainan telepon melalui kaleng? Apakah anak-anakku sudah mencobanya? Jika belum, silakan mencobanya ya di rumah bersama saudara atau bersama orang tua. Yang ketiga, melalui benda cair. Mendengarkan bunyi melalui corong dan pukulan batu pada ember yang berisi air. Nah, ayo berlatih. Menuliskan asal alat musik daerah. Amatilah alat musik daerah yang sering dimainkan secara bersama-sama. Dan dari mana alat musik tersebut? Tuliskan pada kolom berikut ya. Nomor 1. Misalnya angklung. Angklung berasal dari mana ya? Angklung bisa dimainkan bersama-sama kan? Ya, berasal dari mana ya angklung? Jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan kepada Bu Nila ya. Nah, selanjutnya pada halaman 69, Ananda
diperintahkan untuk melakukan percobaan bunyi. Tujuannya mengetahui tempat bunyi berasal. Alat dan bahannya hanya gelas dan sendok. Langkah kerjanya, Ananda silakan untuk duduk di kursi yang terletak di tengah ruangan. Tutuplah matanya dengan kain. Meminta tolonglah kepada ayah atau bunda atau saudaramu untuk membunyikan gelas dengan cara memukul sendok ke gelas dari tempat yang berbeda-beda di dalam ruangan itu. Yang keempat, setiap kali membunyikan gelas, kamu harus menebak sumber bunyi itu berasal dari mana dengan cara menunjukkan jari ke arah suara yang kamu yakini berasal. Jadi kamu tetap di tempat ya, tidak jalan-jalan, hanya jari kamu yang menunjuk di mana asal bunyi itu bersuara. Berapa kalikah kamu menebak yang tepat dan berapa kalikah kamu menebak yang tidak tepat? Nah, di sini ada kolomnya ya. Dengan cara diberikan tanda checklist pada bagian tebakan benar atau tebakan salah. Misalnya, sumber bunyi 1 dari depan. Ananda tetap diam di tempat, hanya saja yang membunyikan sendok dan gelasnya pada bagian depan. Jika Ananda bisa menjawab atau bisa menebak, checklist di kolom tebakan benar. Di sini ada sumber bunyi dari samping kanan, dari samping kiri, dari belakang, dan dari arah yang lain. Meminta tolonglah kepada ayah atau bunda atau saudara ya. Tujuannya untuk mengetahui tempat bunyi berasal. Walaupun Ananda tidak dapat melihatnya, tapi Ananda dapat mendengar. Silakan dicoba ya. Semoga menyenangkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada Bu Nila ya. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang tadi kita pelajari, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nila dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Mari sama-sama kita ucapkan basmalah. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.